Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniatun Aini dari Prodi Ilmu Pemerintahan A semester 4 Universitas Muhammadiyah Mataram akan menjelaskan tentang 4 tipe aliran etika. Yang pertama, teori empiris, yang kedua teori rasional, yang ketiga teori intuitif, dan yang keempat teori wahyu. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori empiris. Teori empiris merupakan teori yang menyangkal teori sebelumnya, yaitu teori rasionalitas. Dalam teori empiris ini, yang menjadi pokok pembahasan atau pokok pembicaraannya yaitu adalah sebuah pengalaman. Berbeda dengan teori rasional yang menjadi pokok pembahasannya hanyalah berdasarkan kekuatan manusia dalam melakukan sebuah penyelidikan. Kita beri contoh, misalkan seseorang anak dapat membuat beraneka macam bentuk benda. Tidak langsung seseorang anak itu bisa melakukan membuat bentuk benda. Namun seseorang anak itu harus mampu melakukan atau harus memiliki pengalaman-pengalaman pengajaran yang dapat diperoleh, karena dalam kita membuat suatu benda atau melakukan atau membuat bentuk benda tersebut kita itu harus mampu atau harus memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena tidak mungkin kita itu dapat membuat bentuk benda, namun pengalaman-pengalaman itu pun tidak kita dapatkan sebelumnya. Penjelasan yang kedua tentang teori rasional. Teori rasional kadang teori ini disebut dengan teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dalam teori rasional ini adalah seluruh perilaku sosial yang disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini sangat berfokus dalam penentu perilaku individu. Penjelasan tentang teori yang ketiga yaitu teori intuisif. Teori intuisif merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah secara tiba-tiba menemukan jalan pemecahannya, atau secara tiba-tiba seseorang itu memperoleh informasi mengenai peristiwa yang akan terjadi. Itulah beberapa contoh dari teori intuisif. Intuisif bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Bahkan intuisif dialami oleh seseorang atau beberapa orang yang bersifat khas, sulit dan tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipelajari atau ditiru oleh orang lain. Bahkan seseorang yang pernah memperoleh intuisi sulit atau bahkan tidak bisa mengulang pengalaman serupa. Nah, kebenaran yang diperoleh dengan pendekatan intuitif tersebut sebagai kebenaran intuitif itu sulit untuk dapat bertanggung jawab, sehingga ada pihak-pihak yang meragukan kebenaran hal tersebut. Penjelasan yang keempat tentang teori wahyu. Teori wahyu merupakan di sini teori wahyu dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk tidak memiliki penjelasan atau pengetahuan apapun terhadap penciptaannya. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui tentang hal-hal tersebut atau hal-hal seperti supranatural atau tentang Tuhan, maka Tuhan harus dapat mewahyukan pengetahuan tersebut pada manusia. Teori wahyu merupakan salah satu teori tentang asal-usul agama. Teori ini menyatakan bahwa kelakuan religius manusia terjadi karena mendapat wahyu dari Tuhan. Teori ini dikembangkan oleh seseorang antropologi dari Inggris. Pendapat dari ahli tersebut kemudian dilanjutkan oleh seorang tokoh besar antropologi dari Austria. Dalam hubungan ini
ia percaya bahwa agama berasal dari wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia pada masa permulaan. Ia muncul di permukaan bumi. Agama lahir dalam rangka membantu manusia untuk mengatasi persoalan hidupnya. Tugas adalah menerapkan teori ini dalam masyarakat desa atau tempat tinggal sendiri. Sekian dari saya tentang 4 penjelasan aliran etika. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.